Samina mina Kita bukan mau ke Afrika Selatan, Net. Jadi, kita mau ke Angola. Hey! Makasih yang udah request, amigo. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Kita kembali lagi ke benua Afrika. Nah, kita mau bahas salah satu wilayah di salah satu negara di Afrika. Namanya Cabinda. Bukan lagunya band Protonema ya. Coba jawab amigos. Cabinda itu exclave apa enclave? Jawab di kolom komentar amigos. Cabinda ini sendiri adalah salah satu provinsi dari negara Angola. Jadi kita bahas dulu ya, negara Angola itu seperti apa sih? Angola, salah satu negara yang ada di Afrika Tengah, dengan total luas wilayah sekitar 1,2 juta kilometer persegi, beribu kota di Luanda. Angola berbatasan dengan beberapa negara, ada Dr. Kongo di sebelah utara. Oke, mungkin banyak yang bingung ya, kenapa Mimin sebut Dr. Kongo? Ya, nama aslinya itu Republik Demokratik Kongo, tapi kalau dalam bahasa Inggris disingkat DR Kongo. Ya, biar singkat Mimin baca aja Dr. Kongo. Jadi cuma jokes saja amigos, WKWK. Lalu ada Zambia di sebelah timur dan Namibia di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah barat, Angola berbatasan dengan Samudra Atlantik. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama dan penuh perhatian serta kasih sayang, kita melihat ada bagian dari negara Angola yang terpisah. Wilayah ini diapit oleh Kongo sama Kongo. Video Kongo. Wilayah ini bernama Provinsi Cabinda, yang memiliki total luas wilayah 7.200 km persegi. Berjarak hanya sekitar 33 km dari titik terdekat di daratan utama Angola. Wilayah Cabinda dikenal juga sebagai Chowa, Siowa, dan juga Kiowa. Provinsi Cabinda terbagi menjadi 4 kota madya, yaitu Belize, Buchozau, Cabinda, dan Kakongo. Jadi kok bisa Provinsi Cabinda terpisah dari daratan Angola? Mari kita buka lagi buku sejarah kita soal Angola. Di buku sejarah gua nggak ada Angola, Min. Emang buku sejarah mana yang lo baca? Sejarah Indonesia, Min. Perlu diketahui, kalau Angola dulunya merupakan salah satu wilayah jajahan bangsa Portugis. Jadi Mimin langsung bahas aja ya, dari bagian Portugis menduduki Angola. Mimin nggak bakal bahas dari sejarah kedatangan manusia pertama di benua Afrika, apalagi sejarah terciptanya alam semesta. Nah, pada sekitar tahun 1482, seorang penjelajah asal Portugis bernama Diogo Cao mencapai wilayah pesisir yang sekarang kita kenal sebagai Angola, tepatnya di Cabo Santa Maria, di mana Diogo Cao mendirikan sebuah batu padrau di Cabo Santa Maria. Diogo Cao juga menjadi orang Eropa pertama yang sampai di kerajaan Kongo. Beberapa waktu kemudian, bangsa Portugis yang lain datang dan memulai kegiatan dagang pertama mereka di Soyo. Mereka mendirikan pos perdagangan di lokasi tersebut. Diogo Cao kembali mengunjungi Angola pada perjalanan keduanya di Afrika pada tahun 1484. Diogo Cao kembali mendirikan batu padrau di Angola. Kali ini lokasinya di Cabo Negro. Bangsa Portugis mendirikan beberapa pemukiman, benteng, dan beberapa pos perdagangan di kawasan pesisir Angola. Mereka menjual budak yang merupakan orang-orang Angola. Budak-budak tersebut ditujukan untuk kegiatan pertanian. Perdagangan budak ini termasuk dalam Atlantic Slave Trade atau perdagangan budak transatlantik. Kalau kalian udah pernah nonton video Mimin yang membahas tentang kenapa ada dua negara Dominika, nah Mimin pernah jelasin budak-budak dari Afrika didatangkan ke Hispaniola, yang sekarang kita kenal sebagai Haiti dan Republik Dominika. Nah, budak-budak dari Afrika itu, beberapa diantaranya berasal dari Angola. Oke, kembali ke laptop. Koloni Portugis di Angola didirikan pada tahun 1575. Waktu itu merupakan kedatangan dari Paulo Dias de Novais. Dia datang bersama dengan 100 keluarga dari Portugal dan juga 400 orang tentara. Kemudian, pada tahun 1576, dibentuk sebuah kawasan yang bernama Luanda. Luanda sendiri diberikan status sebagai sebuah kota
pada tahun 1605. Kalau bicara soal sejarah Angola, maka kita harus membahas sedikit bagian dari sejarah Kongo. Jadi, di sebelah selatan kerajaan Kongo, di sekitar Sungai Kwanza, terdapat beberapa negara bagian yang penting. Salah satunya adalah Kerajaan Dongo. Kerajaan Dongo diperintah oleh Ngola. Ngola sendiri artinya adalah raja. Waktu bangsa Portugis datang, Kerajaan Dongo sedang diperintah oleh Ngola Kiluange. Ngola Kiluange mempertahankan aliansi dengan beberapa negara tetangga, sehingga ia berhasil untuk bertahan melawan bangsa asing selama bertahun-tahun. Namun akhirnya, ia mengalami kekalahan dan menerima hukuman penggal kepala di Luanda. Beberapa waktu kemudian, Kerajaan Dongo kembali memperoleh kekuatan dengan hadirnya seorang wanita yang bernama Nzinga Mbandi, atau lebih dikenal sebagai Ratu Nzinga, yang kemudian mengambil alih kekuasaan Kerajaan Dongo pada tahun 1624. Ratu Nzinga merupakan seorang politikus yang cerdik, sehingga ia mampu mengendalikan Portugis dengan perjanjian yang telah dipersiapkan dengan cermat. Bangsa Portugis mendeklarasikan perang dengan Kerajaan Dongo pada tahun 1626. Oleh karena kehancuran besar sebagai akibat dari perang melawan Portugis, Kerajaan Dongo kehilangan sebagian besar wilayahnya. Dalam usaha untuk membentuk sebuah aliansi, Ratu Nzinga menikahi seorang panglima perang dari Kerajaan Kasanje. Beberapa waktu kemudian, Ratu Nzinga berhasil membentuk sebuah koalisi besar dengan Kerajaan Matamba. Kemudian, Ratu Nzinga juga mengambil alih kekuasaan Kerajaan Matamba sejak tahun 1631. Sehingga, selain menjadi Ratu Kerajaan Ndongo, dia juga menjadi Ratu Kerajaan Matamba. Ketika Ratu Nzinga menguasai Kerajaan Matamba, dia menangkap Ratu Matamba yang sebelumnya, bernama Mwongo Matamba, dan memasukkannya ke dalam penjara. Lalu, Ratu Nzinga mengambil anak dari Ratu Mwongo untuk dijadikan sebagai salah satu prajurit. Ratu Nzinga melihat bahwa Kerajaan Matamba lebih menghargai kepemimpinan oleh wanita, tidak seperti Kerajaan Dongo yang mungkin saja lebih patriarki. Hal ini membuat Ratu Nzinga lebih leluasa untuk menegakkan kekuasaan di Kerajaan Matamba. Ia membuat sistem yang efektif untuk perdagangan budak di Kerajaan Matamba, dan mengambil keuntungan dari perdagangan tersebut untuk kebutuhan perang. Pada sekitar akhir periode 1630-an, Ratu Nzinga memperluas wilayah Matamba. Dengan demikian, dia berhasil menciptakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Kongo dan juga pedagang Belanda. Oh iya, pada masa ini, bangsa Belanda juga lagi aktif-aktifnya datang ke wilayah Afrika untuk berdagang. Ratu Nzinga secara teratur mengirimkan pesan perdamaian kepada Portugis, bahkan mengajak Portugis untuk bergabung sebagai aliansi, dengan syarat Portugis harus mengembalikan wilayah-wilayah Ndongo. Kemudian pada tahun 1641, pasukan dari Dutch West India Company bekerja sama dengan Kerajaan Kongo untuk merebut Luanda dari tangan Portugis. Mereka berhasil. Selain itu, kerjasama ini juga berhasil mengusir Portugis. Lalu Dutch West India Company mendirikan Direktorat Loango Angola. Ratu Nzinga mengirimkan kedutaan ke Luanda dengan harapan untuk membentuk koalisi Afro-Belanda melawan Portugis. Ratu Nzinga menginginkan sebuah aliansi dengan Belanda. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ratu Nzinga adalah membuka perdagangan budak kepada Belanda. Belanda menerima tawaran tersebut dan kemudian membantu Matamba untuk berjuang melawan Portugis. Portugis kemudian kehilangan sejumlah besar wilayah. Gubernur Portugis berusaha untuk berdamai dengan Ratu Nzinga, namun Ratu Nzinga menolaknya. Ratu Nzinga memindahkan ibu kotanya ke Kavanga, di bagian utara bekas wilayah kekuasaan Ndongo. Penaklukan Luanda juga menjadikan Kerajaan Nzinga sebagai kekuatan perdagangan budak yang unggul, meskipun bersifat sementara, sehingga memungkinkannya untuk membangun kamp perang yang cukup besar. Mungkin ada amigos yang mau menambahkan ceritanya, silakan aja komen di kolom komentar amigos. Takutnya kalau kepanjangan cerita soal peperangan di Angola, kita malah lupa mau bahas soal Cabinda. Pada awalnya, Cabinda merupakan kerajaan-kerajaan kecil, seperti Kerajaan Ngoyo, Kerajaan Longo, dan Kerajaan Kakongo. Jadi ketiga kerajaan ini kemudian bersatu membentuk Cabinda. Selama bertahun-tahun, bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris melakukan aktivitas perdagangan, penebangan pohon, dan melakukan proses produksi minyak kelapa sawit di Cabinda.
di antara tahun 1827 sampai 1830, Angkatan Laut Kerajaan Brazil mendirikan markas di bagian barat Cabinda. Beberapa waktu kemudian, Portugal mengklaim kedaulatan Cabinda pada bulan Februari tahun 1885 melalui Treaty of Simulambuco yang ditandatangani oleh Raja Portugal dan Pangeran Cabinda, sehingga menjadikan Cabinda sebagai wilayah protektorat Portugis. Seringkali, dulu wilayah Cabinda disebut sebagai Kongo Portugis. Nah, tahukah kalian amigos, dulu Sungai Kongo, yang jadi asal nama negara Kongo sama Kongo, pernah menjadi bagian dari Cabinda. Namun dikarenakan hasil dari Konferensi Berlin tahun 1885 memberikan tambahan wilayah teritori kepada Kongo Free State. Wilayah teritori ini meliputi wilayah sepanjang Sungai Kongo sampai muara sungai di laut. Ini mengurangi teritori wilayah Cabinda, sehingga ya, wilayah Cabinda jadi kehilangan jatah Sungai Kongo. Jika saja bukan karena Konferensi Berlin, mungkin sekarang wilayah Cabinda hanya dipisahkan oleh sungai saja dengan wilayah daratan utama Angola. Nah, di pertengahan tahun 1920-an ditetapkan perbatasan wilayah Angola. Meskipun Angola dan Cabinda sama-sama merupakan wilayah Portugis, tapi Angola dan Cabinda itu diperlakukan secara berbeda. Konstitusi Portugis pada tahun 1933 membedakan wilayah koloni Portugis Angola dengan protektorat Portugis Cabinda. Namun pada tahun 1956, pemerintahan Cabinda dipindahkan ke tangan Gubernur Jenderal Angola. Wilayah koloni Portugis Angola lebih dikenal sebagai Angola Portugis, sedangkan wilayah Cabinda lebih dikenal sebagai Kongo Portugis. Selama masa-masa tersebut, baik Angola maupun Cabinda sama-sama sedang memperjuangkan kemerdekaan masing-masing dari Portugis. Dibentuklah beberapa organisasi. Untuk kemerdekaan Angola, terdapat 3 nama organisasi. Ada Movimento Popular de Libertação de Angola, yang kalau dalam bahasa Indonesia berarti Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola, disingkat sebagai MPLA. Frente Nacional de Libertação de Angola, atau Front Pembebasan Nasional Angola, disingkat FNLA. Dan União Nacional para a Independência Total de Angola, atau Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola, disingkat UNITA. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk merdeka dari Portugal. Min, lo sadar gak, Min? Apaan? Jadi kita sebutnya Angola apa Angola nih, Min? Waduh, nah gimana amigos? Menurut kalian Angola apa Angola nih kita sebutnya? Sedangkan untuk kemerdekaan Cabinda, terdapat 3 organisasi juga. Ada Movimento para Libertação do Enclave de Cabinda, atau Gerakan Pembebasan Enclave Cabinda, disingkat MLEC. Comité d'Ação de União Nacional Cabindesa, atau Komite Aksi Persatuan Nasional Cabinda, disingkat KAUK. Dan juga Aliansi Nasional Mayombe, disingkat ALIAMA. Nah, pada tahun 1963, ketiga organisasi pembebasan Cabinda ini kemudian bersatu untuk membentuk Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, atau Front Pembebasan Enclave Cabinda, yang disingkat FLEC. Jadi singkat cerita, pada tahun 1951, koloni Portugis di Angola berubah statusnya menjadi provinsi Portugal di seberang lautan, sementara Cabinda diperlakukan sebagai sebuah distrik biasa. Perbedaan hukum antara status Cabinda dan Angola juga dinyatakan dalam Konstitusi Portugis tahun 1971. Pada tahun 1972, Angola berubah nama menjadi negara bagian Angola. Ketiga organisasi dari Angola, yaitu FNLA, MPLA, dan UNITA, kemudian menandatangani sebuah perjanjian kemerdekaan dengan Portugal pada tanggal 15 Januari 1975. Perjanjian ini bernama Alfort Agreement. Perjanjian ini yang menjadi alasan utama kenapa Cabinda menjadi bagian dari Angola. Sebab dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa Cabinda merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari Angola. Dan waktu itu, FLEC, yang merupakan gabungan 3 organisasi kemerdekaan Cabinda, tidak ikut dalam negosiasi perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu menetapkan Cabinda sebagai bagian dari Angola, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari organisasi Cabinda. Organisasi Cabinda tidak mengetahui perjanjian tersebut, jadi tahu-tahu aja Cabinda jadi bagian dari Angola. Tapi ternyata,
Balfour Agreement ditangguhkan oleh Portugal hanya 1 bulan 17 hari sebelum kemerdekaan Angola, sehingga membuat klaim Angola atas Cabinda menjadi batal. Namun setelah kemerdekaan Angola dideklarasikan pada bulan November 1975, Cabinda dikuasai oleh MPLA, yang ternyata sudah tiba di Cabinda sejak pertengahan tahun 1960-an. Jadi begitu amigos, organisasi Angola udah ada di Cabinda sejak tahun 60-an. Jadi udah ada persiapan merebut Cabinda sejak awal. Kemudian, organisasi Angola menandatangani sebuah pernyataan bahwa Cabinda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Angola, tanpa sepengetahuan organisasi Cabinda. Bayangin aja amigos, ada si Wahyudi sama si Bambang. Mereka bikin perjanjian kalau si Alek wajib memberikan duit 100 ke si Wahyudi setiap hari. Terus ditandatangani dah tuh, tanpa sepengetahuan si Alek. Tahu-tahu aja si Alek harus kasih 100 setiap hari buat si Wahyudi. Kira-kira begitu analoginya. Hal yang terjadi setelahnya adalah kekacauan dan kerusuhan. Pada periode tahun 70-an dan 80-an, FLEC melakukan serangan gerilya, menyerang pasukan pemerintah Angola dan sasaran ekonominya, atau menciptakan kekacauan dengan menculik pegawai asing yang bekerja di bisnis minyak dan konstruksi di Provinsi Cabinda. Kesimpulannya, Cabinda sebenarnya pengen jadi negara sendiri, menjadi negara yang terpisah dari Angola, setelah merdeka dari Portugal. Tapi tanpa sepengetahuan Cabinda, ternyata Angola sudah menetapkan Cabinda sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Cabinda sebenarnya tidak pernah setuju dengan Balfour Agreement. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.